Awal-awalnya begitu, tetapi nanti kalau sudah selaras, sudah sinkron dan didampingi terus, nanti kedepannya akan bagus, ekonominya juga akan bagus. Persoalan-persoalan juga menjadi lebih ringan, bisa teratasi. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang yang baru didampingi oleh kodam suci dan berilmu tinggi. Setiap orang ini memang sebenarnya mempunyai kodam penjaga, dan kodam yang menjaga setiap orang ini juga berbeda-beda. Ada yang dari leluhurnya dulu turunan, ada yang dari hasil olah tirakat tertentu, ada yang dari pengisian juga ada, ataupun dari benda-benda pusaka itu juga ada. Dan kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang ketika baru didampingi oleh sesosok kodam ataupun penjaga gaib ini juga berbeda-beda, tergantung daripada kodam penjaganya itu tadi. Nah, yang kali ini yang khusus kejadian-kejadian yang dialami oleh orang yang baru didampingi oleh kodam suci dan berilmu tinggi. Kalau seseorang baru didampingi oleh kodam suci, ini bisa kita lihat dari kejadian-kejadian yang dialami. Mungkin panjenengan juga ada yang didampingi oleh kodam suci dan juga berilmu tinggi, dan mungkin mengalami hal-hal semacam ini. Yang pertama, ini biasanya kalau masih muda atau masih bujangan belum menikah, itu rata-rata kalau didampingi oleh kodam suci yang awal-awal ya, ini yang baru didampingi oleh kodam suci dan berilmu tinggi, itu biasanya memang sulit untuk mendapatkan jodoh. Jadi jodohnya agak terlambat. Nah, ini tujuannya sebenarnya adalah kodam suci itu tadi itu menggembleng seseorang itu tadi supaya apa? Fokus terhadap kebersihan hatinya. Nah, supaya apa? Nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga hal-hal yang di luar dirinya itu tadi disingkirkan dulu. Nah, ini pengaruhnya semacam itu. Tetapi nanti kalau sudah bagus, artinya pembenahan di dalam jiwa orang yang didampingi itu bagus, nanti juga akan bagus ke depannya. Nah, gitu. Tapi awal-awalnya memang agak susah, bisa dibilang agak susah jodoh memang, karena memang baru taraf dibimbing oleh kodam suci itu tadi supaya lebih fokus. Nah, itu. Nah, kalau sudah menikah dan baru didampingi oleh kodam suci dan berilmu tinggi, ini biasanya memang banyak persoalan di dalam keluarganya, terutama dari pasangannya. Ada saja ulahnya. Yang pasangannya itu sering marah-marah lah, kurang ini, kurang itulah. Itu biasanya ada saja persoalan di dalam keluarga itu tadi, terutama pasangannya. Nah, tujuannya memang, dan itu dibiarkan memang oleh kodam suci ini tadi, supaya apa? Menggembleng orang yang didampingi itu tadi itu supaya lebih sabar, lebih setia. Itu tujuannya, sehingga apa? Nanti hatinya ini akan semakin bersih, karena memang energi daripada kodam suci dan yang mempunyai ilmu tinggi ini dipersiapkan nanti ke depannya orang tersebut yang didampingi itu tadi itu supaya lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nah, supaya juga
ketika terjadi persoalan itu tadi, orangnya lebih sabar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang dialami, yang nomor 2, yang sering dialami, kalau orang baru didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi, ini biasanya orangnya itu selalu difitnah orang, selalu dijelek-jelekan orang yang ada di sekitarnya biasanya. Ini kalau awal-awal semacam itu, sering difitnah orang itu, dijelek-jelekan, ngapain orang itu, nah, semacam itu. Pokoknya ada saja persoalan-persoalan yang ditujukan kepada orang tersebut, sering difitnah, sering mendapatkan itu tadi, omongan-omongan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini awal-awalnya semacam itu. Lah ini tinggal orang yang didampingi itu tadi, si pelaku ini tadi, orangnya sabar atau tidak menghadapi itu tadi. Kalau sabar artinya berhasil, dan nanti Kodam Suci dan berilmu tinggi ini akan selalu mendampinginya. Pasti ada saja persoalannya, selalu saja kiri kanan itu menjelek-jelekan atau bahkan memfitnah. Nah ini makanya panjenengan mungkin pernah mengalami akan hal ini. Kalau panjenengan kuat, maka akan terus didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi, yang memang ini tujuannya ke depannya akan lebih bagus, tujuan-tujuan yang baik untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya. Kemudian yang nomor 3, kejadian yang sering dialami oleh orang yang baru didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi, ini biasanya sering mengalami kegagalan-kegagalan dalam berusaha apapun, juga sering gagal biasanya. Karena apa? Dan itu memang juga dibiarkan oleh Kodam Suci itu tadi, supaya orang tersebut itu yang didampingi itu tadi itu terfokus kepada hal-hal yang sifatnya kerohanian, yang sifatnya memperbaiki dan membersihkan hatinya, supaya jauh dari sifat-sifat duniawinya, setidak-tidaknya berkurang jauh sifat-sifat duniawinya. Makanya energi yang disalurkan Kodam Suci dan berilmu tinggi itu tadi, itu secara otomatis, secara alamiah, ini bisa membuat itu tadi kegagalan-kegagalan dalam kehidupannya, terutama dalam hal usaha. Awal-awalnya begitu, tetapi nanti kalau sudah selaras, sudah sinkron dan didampingi terus, nanti kedepannya akan bagus, ekonominya juga akan bagus, persoalan-persoalan juga menjadi lebih ringan, bisa teratasi. Kemudian kejadian yang nomor 4 yang juga sering dialami oleh orang yang baru didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi, ini biasanya masalah ekonomi. Ekonominya juga agak sulit. Nah, kalau kuat sih tidak apa-apa, kalau tidak kuat memang rata-rata ya lepas untuk awal-awal itu, karena itu tadi tujuannya adalah mempersiapkan diri atau wadah daripada orang yang didamping itu tadi, itu agar jiwanya, hatinya itu semakin bersih, sehingga nanti kedepannya akan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Memang ini diuji dulu, memang ekonominya memang agak sulit, ya paling untuk makan cukup lah, tapi memang sulit. Karena apa? Tujuan supaya juga terfokus itu tadi pikirannya, terfokus pada hal-hal yang sifatnya spiritual. Kemudian yang nomor 5 ini juga sering dialami oleh orang yang didampingi oleh Kodam Suci, masalah sosialisasi. Jadi pergaulan terhadap masyarakat memang agak kurang, termasuk orangnya cenderung introvert, menyendiri. Karena apa? Supaya orang tersebut itu tidak banyak mendapatkan pengaruh-pengaruh buruk daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga memang di cover oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi. Kemudian
kejadian yang lain, kejadian yang nomor 6 yang juga sering dialami oleh orang yang baru didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi. Ini masalah kesehatan biasanya juga agak kurang, agak lemah kesehatannya. Bahkan kadang-kadang itu sering sakit-sakitan. Nah, ini tujuannya juga itu tadi, supaya lebih bersabar, supaya lebih nerimo, supaya lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuannya itu. Tetapi nanti ketika energi daripada Kodam Suci dan berilmu tinggi ini sudah sinkron atau selaras dengan energi daripada orang itu tadi, maka nanti juga orangnya akan semakin kuat, tidak sakit-sakitan lagi. Dan ini memang untuk awal-awal biasanya memang membutuhkan waktu ya, untuk penyelarasan ini membutuhkan waktu. Jadi panjenengan semuanya jangan kaget kalau awal-awal baru didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi, memang kejadian-kejadian ini tadi itu memang sering dialami. Jadi supaya panjenengan lebih antisipasi, lebih siap dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau memang panjenengan didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi. Ya, jadi itu tadi ada beberapa kejadian-kejadian yang sering dialami oleh orang yang baru didampingi oleh Kodam Suci dan berilmu tinggi. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.